Om Swastiastu. Baik, perkenalkan, saya Nana Pratnyani dengan NIM 2212121031, kelas 4A Manajemen Ekonomi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan eh, hasil jawaban UAS akuntansi biaya, di mana ada 2 soal dengan 4 pembahasan. Yang pertama itu, eh, PT Karunia adalah perusahaan manufaktur. Berikut data mutasi persediaan dari salah satu jenis bahan baku yang digunakan oleh PT Karunia, di mana persediaan bahan baku X pada tanggal 1 Maret 2023 terdiri dari 700 kg dengan harga per kilonya itu 2.000 dengan jumlah 1.400.000. Ada juga 300 kg dengan harga per kilonya itu 2.400 dengan hasil 720. Di mana yang pertama itu diminta untuk menghitung jumlah biaya pemakaian bahan baku dalam produksi pada bulan Maret 2023 dengan menggunakan metode MPKP atau masuk pertama, keluar pertama. Nah, di mana diketahui pada tanggal 1 Maret ini merupakan saldo awal, di mana saldo awalnya itu yang tadi saya katakan dengan kuantitas 700 dengan harga per kilonya ini 2.000 dengan jumlah 1.400.000 dan juga 300 dengan harga per kilonya ini 2.400 dengan jumlah 720. Nah, di mana mendapatkan jumlah ini? Dari kuantitas dikalikan dengan harga. 700 dikalikan dengan 2.000 mendapatkan hasil 1.400.000. Begitu juga yang di bawahnya 300 dikalikan dengan 2.400.000 mendapatkan jumlah 720. Lanjut untuk tanggal 5 Maret ini ada pemakaian, di mana pemakaiannya itu sebesar 600 dengan kuantitasnya 600. Nah, ini kok bisa 300? Kita selesaikan dulu yang pertama. Di mana ini ada dari saldo awal, sisa dari saldo awal ini ada yang 300. Kita tinggal pindahkan saja ke pemakaian karena 300 ini akan dipakai. Ini, 300 ini akan dipakai. Sini dia, kuantitasnya 300 dengan harga per kilonya itu 2.400 sehingga mendapatkan jumlah 720. Nah, selanjutnya yang di bawah ini, di mana mendapatkan 300, kita ambil dari 700. Ini, dari sisa saldo yang 700. Mengapa demikian? Dikarenakan kuantitas itu diketahui 600.000. Bahkan kita baru ini ada yang 300 saja. Kita kekurangan lagi 300-nya. Maka dari itu kita ambilkan yang 300-nya ini dari sisa dari saldo awal. Kita ambilkan 300 dengan kuantitas 300, lalu dengan harga per kilonya ini 2.000 dan mendapatkan hasil 600.000. Sama juga ini jumlahnya ini kuantitas dikali dengan harga per kilonya sehingga mendapatkan jumlahnya ini. Lanjut ke sisa. Nah, di mana kita mendapatkan 400 ini? 400 ini kita mendapatkan itu dari hasil 700 dikurang dengan 300. Karena tadi yang 300-nya ini dipakai di sini dari 700-nya ini. Maka dari itu 700 dikurang dengan 300 mendapatkan hasil 400. Dengan harga per kilonya ini 2.000 dan mendapatkan hasil 800.
Lanjut ke tanggal 10 Maret, yaitu ada pembelian, di mana pembelian itu diketahui kuantitasnya 1.500 dengan harga per kilonya itu 2.300 dengan jumlah 3.450.000. Lanjut ke sisa. Ini sisa yang di pemakaian tinggal diturunkan, yang 400 ini tinggal diturunkan. Terus yang 1.500 ya ini dapat dari sini. Dari pembelian ini dipindah ke sisa. Ini 1.500 dengan harga per kilogram 2.300 sehingga mendapatkan hasil 3.450.000. Selanjutnya di tanggal 15 Maret itu ada pembelian lagi. Diketahui kuantitasnya itu sebesar 1.000 dengan harga per kilogramnya itu 2.500 dengan jumlah 2.500.000. Sama seperti tadi di pembelian tanggal 10, ini tinggal diturunkan saja. Yang ini, sini, ke pembelian di tanggal 15, di sisa. Ini, tinggal diturunkan saja. Lalu, dari kolom pembelian, ini dipindah ke kolom sisa yang 1.000 dengan harga per kilonya ini 2.500 sehingga merupakan hasil 2.500.000. Ini jumlahnya ini tetap didapatkan dari hasil kuantitas dikali dengan harga per kilo. Lanjut, di tanggal 20 itu ada pemakaian itu sebesar 1.200. Tapi, mengapa ini ada 400 dan 800? Nah, dari sisa pemakaian yang 400 ini, kita pakai lagi di tanggal 20 di sini. Dengan kuantitasnya 400, dengan harga per kilonya ini 2.000, dengan jumlah 400.000. Nah, ini 800-nya ini didapat dari mana? Dari ini. Dari 1.500. 1.500-nya ini diambil dari ini. 800, sehingga dipakai 800 saja. Dari 1.500-nya ini diambil 800 saja, sehingga 400 ditambah dengan 800 ini mendapatkan pemakaiannya itu 1.200. Itu dengan harga per kilonya itu 2.300 dan mendapatkan hasil 1.840.000. Begitu, lanjut ke sisa. Nah, di mana kita mendapatkan 700 ini? Kita dapatkan dari 1.500 dikurangkan dengan 800. Karena 800 ini kita ambil dari 1.500 ini. Nah, sehingga 1.500 dikurangkan dengan 800 sehingga mendapatkan hasilnya 700. Dengan harga per kilonya ini 2.300 sehingga mendapatkan hasil 1.610. Begitu juga yang di bawahnya ini dari sisa pembelian ini dipindahkan ke bawah. Ini kuantitasnya 1.000. Terus harga per kilonya ini 2.500 dan mendapatkan jumlah 2.500. Setelah itu jumlahkan pembelian, pemakaian, dan sisa akhir. Dimana kita jumlahkan dulu pembeliannya. Ini 1.500 ditambah dengan 1.000 mendapatkan hasil 2.500. Ini begitu juga 3.450 ditambah dengan 2.500 mendapatkan hasil 5.950. Lanjut, ini jumlah pemakaian. Ini ditambahkan
300 ditambah 300 ditambah 400 ditambah dengan 800 mendapatkan hasil 1800. Begitu dengan jumlah juga 720 ditambah dengan 600 ditambah dengan 800 ditambah dengan 1.840 sehingga mendapatkan hasil 3.960. Begitu di sisa akhirnya cuma ditambahkan dari ini saja. 700 ditambah dengan 1000 sehingga mendapatkan hasil 1700. Ini begitu juga, tinggal ditambahkan dua ini saja. 1.610 ditambah dengan 2.500. Dapatkan hasil 4.110. Ya, lanjut ke soal 1B, yaitu menghitung jumlah biaya pemakaian bahan baku dalam produksi pada bulan Maret 2023 dengan menggunakan metode rata-rata bergerak atau rata-rata tertimbang. Di mana pada tanggal 1 itu merupakan saldo awal, yaitu ini 700 dengan kuantitas 700, harga per kilonya itu 2000 dan jumlahnya itu 1.400.000. Terus dengan kuantitas 300 dengan harga per kilonya ini 2.400 dengan jumlah 720. Terus ini yang 1000 ini mendapatkan dari mana? Ini tinggal ditambahkan saja. 700 ditambah dengan 300 mendapatkan hasil 1000. Begitu dijumlah sama juga, tinggal dijumlahkan saja. 1.400 ditambah dengan 720 sehingga mendapatkan hasil 2.120. Nah, ini di manakah mendapatkan 2.120? Ini apakah dijumlahkan ditambahkan juga? Tentunya tidak. Ini 2.120 ini mendapatkan hasil dari 2.120.000 dibagi dengan 1000 sehingga mendapatkan hasil 2.120. Lanjut ke tanggal 5, yaitu ada pemakaian. Di mana pemakaiannya itu kuantitasnya itu ada 600 dengan harga per kilogramnya ini 2.120 dengan jumlah 1.272. Di mana mendapatkan ini 2.120, kita ambil dari sisa ini. Kita masukkan ke pemakaian. Itu. Terus lanjut di tanggal 10 itu ada pembelian, di mana di pembelian ini kuantitasnya 1.500, di harga per kilonya itu 2.300 dengan jumlah 3.450. Lanjut ke kolom sisa. Nah, ini di mana mendapatkan sisa lagi 400. Ini kita dapatkan dari 1000 dikurangkan dengan 6000 sehingga mendapatkan hasil 1000 dikurangkan dengan 600 sehingga mendapatkan hasil 400. Dengan sisa dengan harga per kilonya itu 2.120 dan mendapatkan jumlah 848.000. Ini di sisa ini 1.500-nya ini dari pembelian. Dari kolom pembelian tinggal dipindah ke
kolom sisa. Ini. Dengan kuantitas 1.500, harga per kilonya ini 2.300 dengan jumlah 3.450. Sama seperti di atas ini, tinggal dijumlahkan. 400 ditambah dengan 1.500 mendapatkan hasil nih 1.900. Begitu juga kita dijumlahkan jumlah 848.000 ditambah dengan 3.450.000 sehingga mendapatkan hasil 4.298. Nah, untuk mencari ini tinggal dibagi 4.298.000 dibagi dengan 1.900 sehingga mendapatkan hasil 2.262. Lanjut ke tanggal 15 Maret, yaitu ada pembelian. Di mana dengan kuantitasnya 1.000, harga per kilonya ini 2.500 dengan jumlah 2.500. Ini tinggal diturunkan saja dari sisa pembelian 1.900 ini tinggal diturunkan ke bawah. Ini tinggal diturunkan. Lalu dari kolom pembelian yang ini, yang tanggal 15 ini, dipindahkan saja ke kolom sisa yang ini. Yang ini. Yang kuantitasnya 1.000 dengan harga per kilonya itu 2.500 dengan jumlah 2.500. Sama juga tadi seperti di atas, ini tinggal dijumlahkan saja 1.900 ditambah dengan 1.000 mendapatkan hasil 2.900. Begitu juga di kolom jumlah, kita dijumlahkan saja 4.298 ditambah dengan 2.500. Dapatkan hasil 6.798. Nah, seperti di atas juga tadi, di mana mendapatkan 2.344, tinggal dibagi 6.798.000 dibagi dengan 2.900 mendapatkan hasil 2.344. Lanjut ke tanggal 20, ada pemakaian sebesar 1.200 dengan harga per kilonya ini 2.344 dengan jumlah 2.812.800 rupiah. Gitu. Terus lanjut ke kolom sisa. Nah, di mana mendapatkan 1.700 itu mendapatkan dari 2.900 dikurangkan dengan 1.200. 2.900 kurang dengan 1.200 mendapatkan hasil 1.700. Dengan harga per kilonya ini 2.344 dengan jumlah 3.984.800 rupiah. Begitu. Nanti untuk mencari jumlahnya ini sama seperti tadi di atas, tinggal dikalikan kuantitas kali harga per kilonya ini mendapatkan jumlahnya ini. Begitupun di sini sama juga seperti itu, kuantitas dikali dengan harga per kilonya ini dapatkan hasil ini. Tuh. Habisnya itu kita jumlahkan dari jumlah pembelian. Jumlah pembelian ini. Ini ditambah dengan ini mendapatkan hasil 1.500 sama dengan 1.000 mendapatkan hasil 2.500. Begitu ini 3.450 ditambah 2.500 dapatkan hasil 5.950. Ini begitu 600 ditambah 1.200
Nah, hasil 1.800. Ini juga begitu. 1.272 ditambah 2.812.800 rupiah, dapatkan hasil 4.084.800 rupiah. Nah, ini di sisa akhirnya itu kita tinggal turunkan yang ini saja. 1.700 diturunkan ke sisa akhir, itu ini juga 3.984.800 rupiah, tinggal ke sini saja mau diturunkan. Itu baru yang soal 1A dan 1B saja. Nanti akan dilanjutkan dengan soal nomor 2. Baik, saya akan lanjutkan ke soal nomor 2. PT Sakura memiliki 4 jenis produk bersamaan, di mana jumlah biaya bersamaan yang dikeluarkan oleh PT Sakura adalah 800.000. Berikut adalah data jumlah produk yang dihasilkan, harga jumlah persatuan produk yang dihasilkan, dan jumlah satuan yang terjual dari masing-masing produk. Nah, ini merupakan data soal. Nah, yang pertama itu kita menghitung nilai jual. Nilai jual relatif, alokasi biaya bersamaan, dan harga pokok produk bersamaan per kilo. Nah, yang pertama itu kita mencari nilai jual. Ini. Nah, untuk mencari nilai jualnya itu, tinggal dari jumlah produk yang dihasilkan dikali dengan harga jual per kilonya. Terus yang ke A itu 12.000 kilogram dikali 10 rupiah itu mendapatkan hasil 120.000. Dan yang ke B sama juga seperti itu, 22.000 kilogram dikali dengan 12 rupiah itu mendapatkan hasil 264.000. Dan yang ke C 24.000 kilogram dikali 14 rupiah mendapatkan hasil 336.000. Dan yang ke D 10.000 kilogram dikalikan dengan 18 rupiah mendapatkan hasil 180.000. Nah, nanti ini tinggal dijumlahkan dulu sehingga mendapatkan jumlahnya itu 900.000. Untuk mencari nilai jual relatifnya ini, yaitu dari nilai jualnya ini dibagi dengan jumlah nilai jualnya. 120.000 dibagi dengan 900 mendapatkan nilai jual relatifnya itu 13%. Yang ke B sama juga seperti itu, 264.000 dibagi dengan 900 sehingga mendapatkan nilai jual relatifnya 29,5. Dan yang ke C 336.000 dibagi dengan 900 sehingga mendapatkan hasil 37,5. Dan yang ke D 180.000 dibagi dengan 900 sehingga mendapatkan hasil 20%. Nah, ini tinggal dihasilkan sehingga dijumlahkan sehingga mendapatkan 100%. Nah, untuk mencari nilai jual relatif ini harus mendapatkan hasilnya ini 100%. Nah, yang selanjutnya itu mencari alokasi biaya bersamaan. Ini. Di mana itu mendapatkan dari nilai jual relatif ini dikalikan dengan 800.000. Di mana 800.000 itu ada di soal yang jumlah biaya bersamaan yang dikeluarkan oleh PT Sakura itu sebesar 800.000. 13% dikali 800.000 sehingga mendapatkan hasil 104.000. Yang ke B 29,5 dikalikan dengan 800.000 mendapatkan hasil
236.000. Dan yang ke C 37,5% dikalikan dengan 800.000 mendapatkan hasil 300.000. Dan yang ke D 20% dikalikan dengan 800.000 sehingga mendapatkan hasil 160. Nah, ini tinggal dijumlahkan sehingga mendapatkan hasil 800.000 seperti sama yang seperti soal. Yang itu jumlah biaya bersamaan yang dikeluarkan oleh PT Sakura sebesar 800.000. Dan hasilnya ini sama alokasi biaya bersamaannya. Nah, yang terakhir itu untuk mencari harga pokok produk bersamaan per kilo, itu tinggal dibagi saja. Dari alokasi biaya bersamaan dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan. 104.000 dibagi dengan 12.000 kg mendapatkan hasil 8,6. Dan yang ke B, 236 dibagi dengan 22.000 kg mendapatkan hasil 10,7. Dan yang ke C, 300 dibagi dengan 24.000 kg mendapatkan hasil 12,5. Dan yang ke D, 160.000 dibagi dengan 10.000 kg mendapatkan hasil 16. Itu untuk mencari nilai jual relatif, alokasi biaya, dan harga pokok produk bersamaan per kilo. Selanjutnya, menghitung persentase laba bruto tiap produk. Ini satuan yang terjualnya ini sudah ditentukan dari soal atau dari data. Nah, untuk mencari hasil penjualan ini, itu tinggal kita kalikan dari satuan yang terjual dikalikan dengan harga jual. Ini. 5.000 dikalikan dengan 10 rupiah mendapatkan hasil 50.000. Yang ke B 10.000 dikalikan dengan 12 rupiah mendapatkan hasil 120.000. Yang ke C 15.000 dikalikan dengan 14 rupiah mendapatkan hasil 210.000. Dan yang ke D 20.000 dikalikan dengan 18 rupiah mendapatkan hasil 360. Terus, untuk mencari harga pokok penjualan, tinggal kita kalikan satuan yang terjual dikalikan dengan harga pokok produk bersamaan per kilo. Di mana 5.000 dikalikan dengan 8,6 mendapatkan hasil 43.000. Dan yang ke B, 10.000 dikalikan dengan 10,7 mendapatkan hasil 107.000. Dan yang kecil 15.000 dikalikan dengan 12,5 mendapatkan hasil 187.500. Dan yang ke D 20.000 dikalikan dengan 16 mendapatkan hasil 320. Nah, untuk mencari laba bruto ini tinggal dikurangkan dari hasil penjualan dikurangkan dengan harga pokok penjualan. 50.000 dikurang 43.000 mendapatkan hasil 7.000. Yang ke B 120 dikurangkan dengan 107 mendapatkan hasil 13.000. Dan yang ke C 210 dikurangkan 187.500 mendapatkan hasil 22.500. Dan yang ke D ini 360.000 dikurangkan dengan 320.000 mendapatkan hasil 40.000. Nah, nanti untuk mencari jumlahnya ini tinggal dijumlahkan saja semuanya. Di A tambah B tambah C tambah D mendapatkan hasilnya ini. Nah, dan yang terakhir, untuk mencari persentase laba bruto dari hasil penjualan, itu yang dari laba bruto dibagi dengan hasil penjualan. Yang ke A, 7.000 dibagi dengan 50.000 mendapatkan hasil
14%. Dan yang ke B, 13.000 dibagi dengan 120.000 mendapatkan hasil 10%. Dan yang ke C, 22.500 dibagi dengan 210 mendapatkan hasil 10%. Dan yang ke D, 40.000 dibagi dengan 360.000 mendapatkan 11%. Dan yang ke C, dan yang terakhir yang ke jumlah itu 82.500 dibagi dengan 740 kan 11%. Baik, itu saja pembahasan dari saya mengenai soal UAS akuntansi biaya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Hope you do.